Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih bisa diberikan kemampuan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita berkumpul berwajah di majlis ini, insyaallah. Mudah-mudahan dengan keadaan yang masih semangat, diberikan kekuatan oleh Allah untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan semuanya, satu jamaah bareng-bareng belajar. Saya hanya ingin menyampaikan sedikit untuk malam ini. Mari kendalikan diri kita sepenuhnya. Ayo mencoba menjadi diri kita yang seutuhnya, yang kembali ke fitrah, berusaha kembali dengan jiwa kita. Saya yakin manusia itu jiwanya semuanya suci. Kenapa nggak suci? Ya karena ada sesuatu hal yang menjadikan kita kalah daripada nafsu-nafsu ini. Banyak nafsu-nafsu yang kita nggak bisa bendung. Nafsu amarah, nafsu ingin menang, nafsu tidak mau dikalahkan, nafsu dan lain-lain. Padahal setiap zikir kita menyebut ya khafiya lutfi atrikni bil lutfikal khafi, ya khafiya lutfi atrikni bil lutfikal khafi. Ya Allah yang maha lembut dengan samarnya, sampaikan diri ini kepadamu dengan kelembutan yang samar. Sudah lembut samar, maka ajaran dari Abah Hanom dan guru kita Haji Syabuddin Pramesta untuk selalu merendah diri, rendah hati ya. Karena balik lagi, puncak daripada kekuatan yang luar biasa di mata Allah adalah lembut dan bijak. Ketika kita mengalami sebuah kondisi di mana itu tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan, kalau kita tidak bisa mengontrol, pasti kita akan dipengaruhi oleh lingkungan, di mana pikiran kita itu pilihannya ada dua. Saat mau bertindak itu adanya reaksi dan menanggapi. Kita bebas memilih mau bereaksi atau menanggapi. Ketika ada hal-hal yang terjadi mengenai diri kita dan kita langsung bereaksi, maka kita secara otomatis terkurung dalam irama lingkungan tersebut, tergerus dalam lingkungan dan terpengaruhi oleh lingkungan itu. Kita kalah. Tetapi ketika kita menanggapi, kita terbebas daripada lingkungan itu. Kita tidak akan terpengaruhi. Karena menanggapi itu adalah sifat di mana salah satu bagian daripada bijak. Tingginya seseorang, spiritual seseorang itu lebih banyak menanggapi daripada bereaksi. Bukan berarti kita tidak bisa galak, enggak. Rasulullah pun tebas gitu.
Bahkan ada yang melecehkan, buka hijabnya saudaranya ataupun adik perempuannya siapa pada saat itu. Lapor, bunuh ya bunuh, tebas. Rasulullah paling depan. Tapi ada kalanya kita bisa memilah di mana persoalan itu tidak seharusnya diselesaikan dengan sesuatu yang keras juga. Kembali lagi ke topiknya adalah menanggapi. Jadi Allah itu juga menyarankan kita agar banyak-banyak menanggapi. Karena dalam menanggapi pasti kita akan bertenang. Tenangkan pikiran dulu baru bertindak. Tapi kalau ketika mendapatkan sebuah masalah, mendapatkan sesuatu hal di mana kondisi itu tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan, kita bereaksi, artinya kita tergerus dalam energi yang negatif itu. Tapi kalau kita menanggapi, kita akan bebas daripada energi negatif itu. Energi negatif itulah yang akan kita gerus menjadi positif. Contoh, Pak Endang marah kepada saya, ngomong jebret kasar. Ketika saya menanggapi kasar, maka saya sama dengan Pak Endang itu. Energi negatif yang dikeluarkan oleh Endang ke saya mengikuti dan saya menelan mentah-mentah. Saya kalah dan saya akan tergerus oleh iramanya Pak Endang. Tapi ketika saya diem, ya kan, biarkan dia selesaikan. Saya kasih energi positif, jangan marah-marah, nggak baik, misalnya seperti itu. Kita bisa ngomong baik-baik, nggak usah pakai otot. Kita selesaikan, duduk bersama. Apa masalahnya? Misalnya seperti itu. Kita lebih adem, lebih bijak. Itu namanya menanggapi. Tapi ketika itu bereaksi, fatal. Bisa berantem, ya kan? Pasti akan ada permusuhan. Apalagi sampai mukul. Itulah yang membuat kita, ada pengaruhnya luar biasa kepada diri kita ini. Pengaruhnya, contoh, ketika saya marah kepada atasan, saya pekerja, atasan saya marahin saya karena pekerjaan saya salah. Saya dimarahi, deng. Saya nggak terima, saya gebrak meja, jebret. Saya nggak terima ya Bapak marahin saya. Saya juga kerja udah capek. Kira-kira apa yang terjadi? Pecat resegonya. Sudah dislike di situ, nggak suka sama saya. Ya, makanya ada kalimat karakter itu mempengaruhi nasib. Gitu. Karakter itu mempengaruhi nasib. Apa yang menyebabkan karakter? Karakter diri kita itu disebabkan karena apa? Karena kebiasaan. Karakter itu terbentuk oleh kebiasaan. Kang Holis karakternya itu datang pasti lebih awal. Misalnya, langsung tata-tata datang di salon bikin kopi sebelum jamaah datang. Itu sudah menjadi karakter. Karakter itu akan menentukan nasib. Okay. Nasib. Kebiasaan itu terbentuk dari apa? Dari sebuah tindakan yang berulang. Sebuah tindakan yang berulang itu dari apa? Dari sebuah tindakan, satu kali tindakan. Tindakan itu berasal dari apa? Akan baik atau buruk, dari mana? Apa yang mempengaruhi? Pikiran. Pikiran kita lagi negatif, lagi positif, pasti akan menghasilkan tindakan yang baik atau positif ataupun negatif. Sama. Ketika kita pikiran lagi kurang baik, pasti tindakan yang dihasilkan kurang baik. Itu pasti kotan itu. Nah, pikiran ini yang negatif atau positif dipengaruhi oleh apa? Oleh hati. Hati ini lagi bersih atau enggak? Lagi dekat dengan Allah atau enggak? Hati yang bersih atau lagi kurang bersih, ini dipengaruhi oleh tingkat kedekatan kita dengan Tuhan, dengan Allah. Itulah yang dinamakan spiritual. Bukan perdukunan spiritual itu. Spiritual itu kita dekat dengan Tuhan, hubungan langsung antara kita dengan Tuhan, itulah tingkat spiritual seseorang. Maka ketika kita tersadar, maka penyebutannya adalah berkesadaran. Maka di situ adalah kedekatan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah baik. Dan insya Allah segala hatinya bersih. Ya kan? Pikirannya positif, hal yang tidak baik, tindakan baik berulang menjadi kebiasaan yang baik.
Kebiasaan yang baik menjadi karakter yang baik. Karakter yang baik akan menentukan nasib yang baik. Itulah yang namanya Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya. Sangkan paraninging dumadi. Semua ada alurnya. Gitu. Bukankah Allah membatasi nasib suatu kaum? Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma biqaumihim. Ada porsi bagi manusia. Ada porsi bagi manusia, pilihan bagi manusia. Walaupun lingkarannya kecil, kapasitasnya kecil, tapi lingkaran yang gede adalah hakikatnya semua yang ngatur oleh Allah. Maka kembali lagi, ayo bareng-bareng saling mengingatkan dengan kelembutan untuk melawan segala macam kekerasan, segala macam hal yang tidak kita inginkan. Karena Allah Maha Lembut. Ya Latif, Ya Latif. Maka amalan kita ya Latif, Ya Latif. Sebelum tidur bacakanlah Al Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Allahu, Allahu. Tarik nafas, buang Allah. Tarik, buang Allah. Selama sebelum mau tidur, Allah, Allah. Sampai lelap insya Allah. Tidurnya itu dianggap zikir di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tidurnya orang yang soleh, orang yang dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang dapat saya ingatkan kepada diri saya pribadi. Mudah-mudahan ayo bareng-bareng mengingat, ayo bareng-bareng selalu mengarahkan kita untuk berkesadaran. Lihat pisang, berkesadaran. Lihat kopi, berkesadaran. Berkesadaran bukan kopinya, bukan. Tapi mendekatkan diri kepada Allahnya itu. Kok kopi hubungannya dengan apa Allah? Minimal, saya setiap zikir kan ngopi. Kalau lihat kopi, ingat zikir, ingat Allah. Lihat kopi, ingat majlis, ingat zikir, ingat Allah. Minimal begitulah. Karena kebiasaan kita kumpul di sini ngopi. Minimal begitu. Ayo bareng-bareng digiatkan untuk semua apapun yang kita lihat, apapun yang kita pikirkan, hadirkan Allahnya. Tingkatkan berkesadarannya. Arahkan untuk kita berkesadaran oleh Allah agar kita terhindar daripada orang-orang yang lalai. Wala takun minal ghafilin, dan janganlah kalian jadi orang-orang yang lalai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.